Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, saya Nurse I Gusti Ayu Putu Desi Rohana, Skep, Mkep, SPKEPKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan keluarga, program studi D3 keperawatan, Kampus Batu Raja, Poltekkes, Kemenkes Palembang. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UTKT, PT, bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya simulasikan pada kesempatan kali ini adalah keperawatan keluarga dengan submateri pengajaran konsep dasar keperawatan keluarga. Mata kuliah keperawatan keluarga merupakan mata kuliah yang berbobot 2 SKS, terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktek laboratorium yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga melalui pendekatan proses keperawatan. Keunggulan program studi, mata kuliah ini juga mengintegrasikan konsep keperawatan kanker, khususnya peran keluarga dalam mendukung perawatan pasien kanker di rumah, manajemen gejala, edukasi kemoterapi, dukungan psikososial, perawatan paliatif, dan upaya peningkatan kualitas hidup pada pasien kanker. Metode pembelajaran pada kuliah ini dirancang menggunakan pendekatan student-centered learning melalui berbagai strategi pembelajaran seperti ceramah interaktif, small group discussion, case-based learning, problem-based learning, simulasi, role play, praktek laboratorium, serta praktek asuhan keperawatan keluarga. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi terapeutik, keterampilan klinis, dan kolaborasi serta profesionalisme mahasiswa. Pada simulasi ini, fokus pembelajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa yaitu mampu menerapkan proses keperawatan keluarga dalam pengambilan keputusan klinis secara profesional. Kemampuan yang ditargetkan adalah mengenal konsep keluarga, melakukan pengkajian keperawatan keluarga secara sistematis untuk memetakan masalah keperawatan. Materi yang akan dipelajari meliputi definisi keluarga, prinsip bekerja merawat keluarga, struktur, fungsi, tugas perawatan kesehatan, dan tahap perkembangan keluarga yang akan membekali kemampuan mahasiswa dalam menggali masalah keluarga ketika melaksanakan pengkajian keperawatan keluarga. Selain itu, mahasiswa juga akan diberikan materi peran perawat ketika melakukan asuhan keperawatan bersama dengan keluarga. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep keluarga, mampu melakukan pengkajian keperawatan keluarga secara sistematis, mengidentifikasi masalah keperawatan secara tepat, serta memiliki bekal yang kuat untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional dan berpusat pada kebutuhan keluarga. Demikian pengantar pembelajaran ini. Selanjutnya, selamat menyaksikan simulasi pembelajaran berikut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi ya. Kita akan belajar tentang konsep dasar keperawatan keluarga di pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi konsep dasar keperawatan keluarga ini, kita exercise dulu ya, supaya pembelajaran ini bisa lebih masuk ya, supaya kalian bisa lebih konsentrasi dari mulai awal sampai akhir pembelajaran nanti. Yuk semuanya berdiri dulu yuk. Ya, jadi untuk lari konsentrasi itu harus sesuai antara telinga, mata, dan aktivitas ekstremitas ya. Ya, jadi kalian perhatikan gerakan dan apa yang saya ucapkan. Yang kalian ikuti adalah yang saya ucapkan.
Kalian pernah dengar lagu kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki? Pernah. Ya, kita lakukan yuk. Kepala, pundak, kaki, lutut, kepala. Konsentrasi. Terakhir ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, oke, dia konsentrasi semua ya. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep keperawatan keluarga. Semua punya keluarga di sini? Ya. Ada yang keluarganya sudah tidak lengkap? Masih lengkap semua? Keluarga itu terdiri dari apa sih? Ada istri dan anak. Oke, apa yang disampaikan Mas Natasha itu betul ya, bahwa keluarga baru bisa dibilang sebuah keluarga kalau di dalamnya sudah ada kepala keluarganya, ya, ada istrinya, ya, atau ibu dan anak-anak, ya. Kita pelajari dalam konsep dasar keluarga. Keluarga itu adalah bagian dari unit fundamental di masyarakat, ya. Kita bisa disebut masyarakat ketika ada kumpulan keluarga-keluarga. Nah, itu adalah bagian dari masyarakat. Nah, kemudian konteks utama belajar perilaku, pikiran dan perasaan, ya. Kemudian pendekatan family center care sebagai mitra aktif. Jadi di mana nanti kalian akan turun jadi perawat keluarga, keluarga akan jadi mitra kalian, ya, yang akan membantu proses keperawatan selama kalian merawat anggota keluarga yang sedang sakit, gitu ya. Kemudian tujuannya adalah supaya kalian memahami konsep dasar, struktur, fungsi, dan peran perawat, ya. Jadi kita harus bekerja dengan keluarga saat melakukan proses asuhan perawatan keluarga karena yang pertama adalah masalah anggota keluarga itu adalah masalah dari salah satu anggota keluarga yang sakit akan jadi masalah seluruh anggota keluarga. Benar nggak? Benar. Nah, misal kalau ibu sedang sakit di rumah, kira-kira berefek nggak buat kalian anggota keluarga? Kenapa kira-kira? Tangan ya. Bu, Ya. ketika ibu saya kemarin sakit, ibu tidak ada yang berberes rumah, ibu. Jadi rumahnya kotor, ibu. Oke. Ada yang hilang ya. Biasa rumah bersih jadi kotor. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya. tidak ada makanan di rumah Bu, tidak ada yang masak. Nah, tidak ada yang masak. Biasanya datang pulang kuliah udah langsung lempar tas, ambil nasi, ya kan? Tapi ibu sakit nggak ada yang mau nyediain makanan. Nah, itulah ya. Jadi satu aja anggota keluarga yang mengalami sakit, pasti anggota keluarga lainnya merasakan efeknya. Ya, itulah kenapa ketika kita turun jadi perawat keluarga, maka anggota keluarga yang menjadi support system atau memberi dukungan akan kita ajak kerjasama untuk melakukan proses keperawatan keluarga itu sendiri. Ya. Kemudian peran keluarga dalam perawatan itu sangat penting, ya. Jadi tadi kalau ada anggota keluarga yang sakit yang biasanya dia adalah yang menyokong ya kegiatan yang terjadi pada keluarga, kemudian dia sakit. Nah, pasti kan kacau ya kegiatan yang terjadi di keluarga itu nantinya. Nah, kemudian keluarga sebagai sistem pendukung utama. Kemudian meningkatkan hasil kesehatan, ya contohnya pada penyakit-penyakit stunting, ya penyakit kronis, ya sudah banyak penelitian meneliti bahwa penyakit-penyakit tersebut bisa lebih mudah diatasi dengan adanya dukungan dari keluarga. Jadi dalam mempelajari konsep dasar keperawatan keluarga, kita harus tahu yang namanya struktur dan tipe keluarga. Di mana dalam keluarga itu ada struktur dan ciri-ciri keluarga. Ya, keluarga itu terorganisir dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Ya, jadi sebuah kumpulan individu dalam tempat tinggal yang sama baru bisa disebut keluarga kalau dia sudah memiliki organisasi, ya ada jenjangnya, ada perannya, ada orang tua, ada anak, ya. Kemudian mungkin ada yang lebih dituakan lagi ya, kakek ada nenek gitu ya. Nah, semua punya perannya masing-masing, ya. Kalau ada anggota keluarga yang tidak punya peran, nah pasti sudah ada yang akan terganggu di dalamnya. Strukturnya paling tidak akan terganggu, ya. Nah, struktur berdasarkan silsilah, ya, itu dibagi menjadi beberapa kategori, ya. Kalau kita lihat dari kesukuan, ada kan yang kepala keluarganya dari pihak laki-lakinya, tapi ada juga suku yang kepala keluarganya ternyata dari ibu, dari pihak perempuannya, gitu ya. Kalau yang kepala keluarganya adalah dari pihak laki-laki, itu biasanya disebut patrilineal,
ya. Kalau yang dari sisi ibu ya biasanya suku Padang gitu ya, kan kepala keluarganya adalah si perempuan kan, nah itu disebutnya matrilineal gitu ya. Nah, kemudian ada juga tipe keluarga ya. Tipe keluarga itu ada tipe keluarga tradisional yang diakui di Indonesia ya, dan ada juga tipe keluarga non tradisional. Kalau non tradisional itu biasanya diakui di luar negeri ya, di luar Indonesia ya. Kalau untuk tipe keluarga tradisional itu ada nuclear family atau keluarga inti. Nah, keluarga inti itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya. Untuk keluarga inti cuma itu aja, bapak, ibu, dan anak-anaknya, makanya disebut sebagai keluarga inti ya. Ada extended family. Extended family itu adalah keluarga besar ya. Biasanya keluarga besar itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya serta anggota keluarga lain di luar keluarga inti. Misalnya ada neneknya yang tinggal di situ, atau ada adik bapaknya atau adik ibunya yang tinggal di situ ya, om tante ya, atau paman bibi gitu ya, yang tinggal di rumah itu. Nah, itu disebut sebagai extended family ya. Ada single parent juga. Kalau single parent salah satu orang tuanya bisa jadi meninggal, bisa jadi karena adanya perceraian gitu ya. Nah, kemudian keluarga usila atau keluarga dengan usia lanjut ya, biasanya tinggal serumah itu cuman ada kakek nenek atau bapak ibu atau suami istri yang sudah ditinggal anak-anaknya, memiliki keluarga baru ya. Anak-anaknya udah dewasa, udah nikah semua nih dan punya rumahnya masing-masing, jadi tinggal berdua nih si kakek nenek di rumah itu dalam usia lanjut. Usia lanjut berarti usia berapa? 60 tahun ke atas. Oke. Ya, sementara kalau tipe keluarga tradisional itu banyak banget ya, dan karena itu yang diakui di luar negeri biasanya aneh-aneh tuh ya. Misalnya keluarga yang terbentuk dari pasangan sesama jenis tuh ya. Kemudian gay atau lesbian family gitu ya. Nah, selain struktur dan peran di keluarga, juga ada yang namanya fungsi ya. Keluarga yang baik ketika 5 fungsi ini berlaku dan berjalan di keluarga tersebut ya. Yang pertama adalah fungsi afektif. Fungsi afektif itu adalah fungsi di mana keluarga itu akan memunculkan rasa cinta, kasih sayang ya, keamanan ya. Jadi terbentuk dari pola asuh ya, pola asuh dan keterikatan keluarga satu dengan lainnya. Kemudian ada fungsi reproduksi ya. Kalau fungsi reproduksi itu berfokus pada meneruskan keturunan ya. Kemudian selanjutnya fungsi ekonomi. Kalau fungsi ekonomi itu berfokus pada kemampuan keluarga itu memenuhi sandang, pangan, dan papan ya. Jadi berapa pendapatannya, cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, dapat lagi tambahan pendapatan dari mana gitu. Nah, kemudian fungsi sosialisasi ya. Jadi kalau fungsi sosialisasi ini di mana keluarga berperan untuk melatih ya setiap anggota keluarganya mampu melakukan sosialisasi dengan orang sekitarnya ya. Mengajarkan nilai-nilai, mengajarkan norma ya, supaya dia bisa diterima di masyarakat. Pernah nggak diajarin sama orang tuanya? Kalau ketemu sama yang lebih tua, kayak gimana sikapnya? Sopan. Cara diajarkan nggak kalian bagaimana cara menyapa orang yang lebih tua? Nah, kalau mau lewat di depan orang yang lebih tua, diajarkan nggak caranya? Nah, itu termasuk dalam pelaksanaan fungsi sosial dalam keluarga. Jadi kalau fungsi sosial itu dilakukan dalam keluarga, pasti anaknya punya nilai sopan, santun, ya, adab yang baik. Tapi kalau kita lihat nih, teman saya nih ya, kalau datang sana sono gitu kan, kalau nyapa orang woi gitu kan, nah jangan-jangan fungsi sosialisasinya tidak diajarkan di keluarganya ya. Yang terakhir adalah fungsi perawatan kesehatan. Nah, ini yang akan jadi aspek yang kalian kaji sangat dalam nanti ketika kalian melakukan asuhan keperawatan keluarga ya. Karena apa? Kita baru tahu ya, mau memberikan asuhan keperawatan seperti apa pada keluarga binaan kita nanti dari sini, dari hasil pengkajian kita ini ya. Sejauh mana sih keluarga itu tahu, mau, dan mampu merawat anggota keluarga yang sedang sakit gitu ya. Itu harus kita kaji dulu. Kalau dia belum tahu, maka kita kasih
informasi dulu supaya dia tahu, ya. Kalau dia sudah tahu tapi masih sebagian, kita lengkapin dulu pengetahuannya supaya lengkap, gitu ya. Tapi kalau dia sudah tahu tentang masalah kesehatan yang ada di keluarganya, maka kita latih dia supaya dia mau dan mampu, gitu ya. Misal ada keluarga dengan penyakit, anggota keluarga yang berpenyakit hipertensi, ya kita harus kaji dulu tuh, dia tahu nggak sih tentang hipertensi itu apa, tanda dan gejalanya, komplikasinya, cara perawatannya, ya. Kalau dia belum tahu, maka kita kasih tahu dulu, karena anggota keluarga baru bisa merawat anggota keluarganya yang sakit kalau dia tahu bagaimana cara merawatnya, gitu kan? Jadi kita kasih tahu dulu, ya. Tapi kalau dia udah tahu nih, ya, tapi belum bisa melakukan, maka kita latih, ya. Jadi turunan dari fungsi perawatan kesehatan itu ada yang disebut sebagai 5 tugas perawatan kesehatan keluarga. Ya, tugas yang pertama itu adalah keluarga harus tahu bagaimana cara merawat anggota keluarganya yang sakit, ya. Dengan dia tahu penyakit itu apa, tanda dan gejalanya, tadi ya, komplikasi dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian tugas yang kedua adalah keluarga harus mampu mengambil keputusan, ya, tentang keluarganya yang sedang mengalami kesakitan, ya. Jadi kadang-kadang ada di Indonesia fenomenanya, dia tahu anggota keluarganya tuh tensinya selalu tinggi, ya, tapi dia bilang nggak apa-apa lah, itu hal yang biasa, memang selalu tinggi tensinya, tapi nggak ada yang dia keluhkan kok, paling istirahat hilang. Nah, itu tanda-tanda bahwa keluarga tersebut tidak mampu mengambil keputusan merawat anggota keluarganya yang sakit. Karena dia merasa itu hal yang biasa, tidak perlu dirawat, ya. Nah, berarti kita harus latih nih, ya. Kita bantu keluarganya supaya mampu mengambil keputusan bahwa ini keluarganya sakit loh, ya, ayo kita rawat yuk, ya. Nah, tugas yang ketiga adalah keluarga mampu merawat anggota keluarganya yang sakit. Jadi kalau sudah mampu mengambil keputusan, ya oke, anggota keluarga saya sakit nih, gimana caranya untuk merawatnya? Itu kita latih cara merawatnya, ya. Nah, kemudian tugas yang keempat adalah menggunakan memodifikasi lingkungan, ya, memodifikasi lingkungan. Jadi keluarga harus tahu punya kekuatan apa sih di dalam rumahnya, gitu ya, yang bisa membantu proses penyembuhan si anggota keluarga yang sakit ini dengan lebih optimal, lebih maksimal, gitu ya. Nah, tugas yang terakhir adalah menggunakan fasilitas layanan kesehatan. Jadi kalau sudah empat-empatnya dilakukan, kembali kita mengingatkan ke keluarga. Walaupun keluarga bisa merawatnya di rumah, tapi untuk penyakit-penyakit tertentu yang harus dapat obat, harus melakukan pengecekan, pengontrolan oleh petugas kesehatan, tetap harus datang ke layanan kesehatan terdekat. Paling tidak kita anjurkan harus berapa bulan sekali ke Posmindu, berapa kali dalam sebulan ke Posmindu, gitu ya, atau harus berapa kali dalam sebulan kontrol ke puskesmas, layanan kesehatan terdekatnya. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut sebagai dukungan keluarga, ya, di mana dalam keluarga itu pasti ada salah satu anggota keluarga yang akan menjadi support system, ya, dan akan ada yang memerlukan atau membutuhkan dukungan, gitu ya. Bisa nggak salah satu dari kalian memberikan contoh bentuk dukungan keluarga yang berlangsung di keluarga kalian? Ada nggak? Saya Bu. Ya, silakan. Contohnya itu ketika saya lagi sedih, saya sering curhat pada ibu saya, Bu. Karena bagi saya, ibu saya itu adalah pendengar terbaik bagi saya. Ya, bagus. Itu adalah salah satu bentuk dukungan, ya. Berarti ada yang mampu memberikan dukungan dan ada yang merasakan mendapatkan dukungan. Ya, siapa tadi namanya, Nak? Bunga merasa ibunya adalah support systemnya, dan Bunga merasakan bentuk dukungan dari ibunya, karena ibunya adalah pendengarnya yang terbaik, ya, Bunga. Nah, itulah dukungan, ya. Nah, kalau kita belajar tentang dukungan keluarga itu ada 4 jenisnya, ya. Yang pertama adalah dukungan emosional. Tadi yang Bunga ceritakan adalah salah satu contoh bentuk dari dukungan emosional. Yang bentuknya itu bisa rasa cinta, empati, ya, kemudian perhatian, gitu, ya. Semua anggota keluarga butuh ini, ya. Jadi kalau ini tidak tercukupi,
pasti ada masalah dengan keluarganya anaknya, ya. Kemudian yang kedua adalah dukungan penghargaan, ya, bentuknya adalah umpan balik positif dan pengakuan. Jadi kalau ada yang bercerita, pastikan kita mendengarkan dulu dengan baik-baik, dengan seksama, ya, setelahnya baru kita merespon dari apa yang diceritakan. Ya, dengan kita merespon itu, orang lain akan merasakan mendapatkan dukungan dari kita, dukungan penghargaan. Oh, berarti dia dengerin ya apa yang aku sampaikan. Oh, berarti dia mau ngebantu ya, ngasih saran gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dukungan instrumental, ya. Kalau dukungan instrumental itu lebih ke bantuan nyata bentuknya, ya. Tadi kalau dia habis cerita lagi buntu nih, nggak punya uang lagi gitu ya. Oh, kalau gitu kita kerja aja jualan ini, itu saran kan. Tapi kalau instrumental, ya udah nih aku pinjemin uang. Nah, itu instrumental, bentuknya lebih nyata ya, bisa langsung didapatkan. Nah, yang keempat, dukungan yang terakhir adalah dukungan informasional ya. Nah, di konsep keperawatan keluarga itu juga ada yang namanya tahap perkembangan keluarga, di mana tahap perkembangan keluarga itu ada 8 komponen ya. Jadi ada 8 tahapan saat kalian berkeluarga nanti ya. Dimulai dari tahap yang pertama, yaitu keluarga baru menikah. Jadi kalau kalian mau membuat keluarga baru nantinya, ya, itu dimulai dari tahap keluarga baru menikah. Harus menikah dulu baru mengakui bahwa kalian punya keluarga baru, ya. Kalau sekarang kan masih jadi bagian ya dari keluarga bapak ibu kalian kan. Nah, di mana keluarga baru menikah itu punya yang namanya tugas, fungsi, ya. Biasanya keluarga baru menikah itu masih berfokus pada tugas membina hubungan intim, ya, karena dia mau melaksanakan fungsi reproduksinya tuh tadi, ya, punya keturunan, kemudian merencanakan anak, ya, jadi masih berfokus di situ, ya. Perkembangan yang keenam yaitu melepas anak dewasa. Nah, kalau dia melepas anak dewasa tuh anggota keluarganya sudah ada yang dinikahkan berarti, ya. Tugasnya adalah memperluas jaringan keluarga dan membantu anak sendiri. Ya, biasanya anaknya sudah menikah, salah satu ya. Anak pertama biasanya sudah menikah, ya. Nah, tugasnya keluarga tinggal mensupport tuh, ya, dari jauh. Membiarkan anaknya keluar dari rumah, membuat keluarga baru, memastikan dia mencukupi dan mampu hidup secara mandiri. Gitu ya. Setelah saya menyampaikan materi peran perawat dalam perawatan keluarga ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya Bu, Ya, silakan. izin nanya Ibu tadi, Erik tadi Bu tertarik di bagian pas dukungan keluarga tadi Bu. Itu Ibu ketika di salah satu dukungan itu ada yang tidak terpenuhi itu bisa mengakibatkan apa itu Bu? Bagus ya pertanyaannya Erik ya. Jadi dukungan keluarga tadi kan ada 4 ya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi atau tidak bisa, tidak mampu diberikan oleh anggota keluarga, dan sementara anggota keluarga lain membutuhkan. Nah, kira-kira apa sih yang akan terjadi ya? Yang pastinya ada kebutuhan ya, kebutuhan dari keluarga terhadap salah satu bentuk dukungan ya. Nah, disitulah kita harus mengkaji ya. Ini kemampuan perawat nih nanti saat melakukan pengkajian harus mampu tuh menemukan itu, karena ketika kita melakukan pengkajian ke keluarga binaan, belum tentu keluarga binaannya mau cerita loh. Saya tuh butuh dukungan informasional loh dari anggota keluarga saya. Nggak akan ada kan yang ngomong seperti itu kan. Tapi dari ceritanya dia kita ulik ya, kita gali terus sampai oh ternyata keluarga ini kurang dukungan kasih sayang nih ya. Kasih sayang tadi apa tuh? Nah, dukungan emosionalnya kurang ya. Itu justru yang harus kita temukan saat melakukan pengkajian perawatan keluarga. Karena apa? Dari situ nanti kita mulai bisa menyusun intervensi apa sih yang cocok diberikan dan kayak gimana kita membangun sumber daya yang ada di dalam keluarga supaya dukungan itu bisa dimunculkan gitu. Oke, karena semua materi sudah saya sampaikan, maka kita langsung refleksi ke soal kasus. Silakan dicerna narasi soal kasus 2 ya. Pertanyaan nomor 1, identifikasi tipe keluarga dari kasus di atas. Ada yang mau menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan. Baik, izin menjawab. Tipe keluarga dari keluarga Bapak A ini keluarga extended atau keluarga besar Ibu. Karena terdiri dari Bapak A sendiri, tinggal bersama istri serta ibu mertuanya.
Ya, betul ya. Jadi ini adalah extended family atau keluarga besar. Karena apa nih? Karena ada ibu mertua. Kalau tidak ada ibu mertua maka keluarga inti. Ya. Oke, soal yang kedua. Analisis masalah berdasarkan tugas kesehatan keluarga. Mau menjawab? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Analisis masalah berdasarkan tugas kesehatan keluarga itu yang pertama itu tugas yang pertama itu mengenal masalah kesehatan. Dikatakan belum sepenuhnya mengenal masalah kesehatan yang mereka hadapi terhadap Bapak A. Kemudian tugas kedua itu membuat keputusan tindakan yang tepat. Bapak A itu belum mampu membuat keputusan yang tepat terkait penanganan masalah kesehatan yang dialaminya. Ya, betul ya apa yang tadi disampaikan. Nah, ya karena kasus sudah bisa kalian pahami. Nah, sekarang saya akan tampilkan video simulasi kondisi ya keluarga yang ada di Indonesia. Silahkan kalian perhatikan videonya. Setelah ini saya minta perwakilan dari kalian untuk melakukan reaksi. Kira-kira tugas, fungsi, struktur keluarga seperti apa sih yang bisa kalian ceritakan dari hasil menonton video ini? Ya, silakan disaksikan. Nah, gimana perasaan kalian setelah menonton video tadi? Sedih, terharu ya. Jadi ingat dengan keluarga di rumah? Mau buru-buru pulang? Ya. Oke, dari yang sudah kalian tonton tadi, tipe keluarga apa dalam video tadi? Karena terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Berapa anaknya? Ada 3. Hah? Ada 4 ya. 3 perempuan, 1 laki-laki ya. Itu. Nah, kemudian kan ayahnya meninggal kan? Nah, berarti jadi tipe apa ya keluarga ini selain parent ya, karena ada salah satu orang tua yang meninggal ya. Nah, kemudian dari sepanjang alur cerita tadi, ada nggak masalah dalam fungsi keluarga? Ada. Apa yang bermasalah di fungsi keluarga? Mana yang bermasalah dalam video tadi? Fungsi afektif. Kenapa fungsi efektifnya bermasalah? Kehilangan kasih sayang dari ayahnya yang sudah meninggal. Apa efeknya? Cari kasih sayang di luar ya. Sama siapa tadi kasih sayangnya? Ustadz ya. Nah, sampai hamil kan? Iya. Selain masalah di fungsi, ada nggak masalah di dukungan keluarga? Dukungan apa yang hilang? Dukungan emosional. Siapa yang seharusnya memberikan dukungan emosional? Ibu. Nah, itu ya. Nah, sekarang tugas buat di rumah kalian ya. Kalian lihat profil keluarga kalian di rumah. Silahkan kalian narasikan dalam lembar kerja yang kalian kumpulkan nanti di AMS ya, Academic Management System. Nanti saya akan membuatkan link pengumpulannya di AMS. Kalian buat narasinya di sana. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup jelas tentang konsep keperawatan keluarga? Paham komponen-komponen yang harus kalian pelajari dalam konsep keperawatan keluarga? Ya. Karena semua komponen yang kita pelajari hari ini akan turun di format pengkajian keperawatan keluarga. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan kalian lanjut mengerjakan penugasan di LMS ya, di AMS kalian masing-masing. Selamat siang semuanya. Siang.